Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang parameter kualitas batubara. Pada beberapa kesempatan sebelumnya kita sudah sempat menyinggung-nyinggung istilah peringkat batubara. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba definisikan dengan lebih baik lagi. Jadi yang disebut dengan peringkat itu adalah tahapan yang menyatakan tingkat kematangan yang telah dicapai bahan organik pada proses pembatubaraan. Jadi intinya, peringkat itu menyatakan tingkat kematangan bahan organik. Nah, ASTM sudah mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan untuk peringkat batubara, seperti yang sudah kita sempat sebut-sebut sebelumnya, yaitu lignit, subbituminous, bituminous, dan kemudian antrasit. Nah, kita bisa mengestimasi sebuah batubara sebuah batubara memiliki peringkat yang mana berdasarkan beberapa parameter. ASTM sudah menetapkan ada 3 parameter kualitas yang bisa digunakan untuk mengestimasi peringkat. Yang pertama adalah fixed carbon, volatimeter, dan kemudian kandungan kalori. Yang harus diperhatikan di sini bahwa fixed carbon dan volatimeter dinyatakan basisnya dalam dry mineral matter free atau DMMF. Sedangkan untuk kandungan kalori dinyatakan dalam basis moist, mineral matter free. Nah, silakan dibaca khususnya untuk yang ini basis datanya ada keterangannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba jelaskan mengenai angka-angka yang ada di sini. Kalau kita lihat, fixed carbon dan volatimeter angkanya ada di bagian atas. Sedangkan kalori, kandungan kalori, angka-angkanya yang tersedia itu hanya ada di bagian bawah. Maksudnya adalah ASTM menetapkan untuk menentukan peringkat batubara yang relatif rendah peringkatnya secara tepat menggunakan kandungan kalori. Sedangkan untuk batubara yang relatif tinggi peringkatnya, maka untuk mengestimasi secara lebih tepat peringkat batubaranya menggunakan parameter fixed carbon dan volatimeter. Kemudian ini adalah tabel yang kurang lebih sama yang berisi peringkat batubara dan beberapa parameter kualitas yang bisa digunakan untuk mengestimasi peringkat tersebut. Menurut ASTM dan DIN, jadi gabungan. Ini diambil dari Taylor et al. 1998. Jadi ini yang menurut DIN, istilah-istilah peringkat menurut DIN, kemudian ini adalah yang menurut ASTM. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengestimasi yaitu adalah reflektan vitrinit, kemudian kandungan volatimeter, kandungan karbon, kemudian kandungan air, dan kemudian kandungan kalori. Nah, yang harus diperhatikan adalah kolom yang paling kanan. Di sini judulnya adalah Applicability of Different Rank Parameter. Maksudnya, misalkan di sini, kalori value. Kalori value itu hanya applicable, hanya akan akurat digunakan untuk menentukan peringkat batubara, yaitu pada batubara yang relatif rendah peringkatnya. Kira-kira di area ini. Jadi ini ada anak panahnya dari sini sampai sini. Dan seterusnya. Untuk yang parameter-parameter yang lain silahkan dibaca lebih detail. Pada tabel sebelumnya terdapat reflektansi vitrinit sebagai salah satu parameter untuk menentukan peringkat batubara. Kita sudah beberapa kali menyinggung tentang istilah ini. Sebenarnya apa yang disebut dengan reflektansi vitrinit? Nah, sebelum ke sana kita coba jelaskan mengenai mikroskop yang digunakan untuk mengamati material. Jadi ini adalah lampu sebagai sumber cahaya. Nah, cahaya tersebut kemudian diarahkan ke sini dan kemudian di sini ada cermin
yang berfungsi untuk memantulkan cahaya ke bawah. Ketika ke bawah, akan mengenai sampel batu bara. Nah, misalkan ini adalah masra vitrinit. Nah, kemudian masra vitrinit tersebut akan memantulkan cahaya yang datang kepadanya ke atas. Jadi tadi cahaya datang dari atas ke bawah mengenai masra vitrinit, kemudian dipantulkan ke atas. Ya, dan kemudian diarahkan sama cermin yang lain masuk kepada lensa okuler dan kemudian diamati oleh pengamat. Nah, apa yang disebut dengan reflektasi vitrinit? Yang disebut reflektasi vitrinit pada dasarnya adalah perbandingan, persentase perbandingan antara intensitas cahaya yang dipantulkan terhadap intensitas cahaya yang mengenai masra tersebut. Jadi misalkan ini masra, intensitas yang datang ke bawah, dari sini dari atas ke bawah, katakanlah 100%. Nah, kemudian ketika mengenai sampel batu bara, kemudian dipantulkan oleh masral, katakanlah dipantulkan sebesar 1%. Nah, dengan demikian, reflektasi vitrinit itu adalah 1%. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh hasil pengamatan dua masral vitrinit. Yang satu adalah yang berasal dari bahan organik yang mempunyai tingkat kematangan relatif rendah, yang kiri, sedangkan yang kanan relatif tinggi. Kalau kita lihat di sini jelas sekali perbedaannya. Yang kanan, yang peringkatnya lebih tinggi, mempunyai reflektasi yang lebih besar, 0,42, sedangkan ini adalah 0,25. Dan dari sisi kenapakan juga lebih terang. Baik, sampai di sini materi untuk minggu yang ke-6. Minggu depan kita akan membahas tentang hubungan parameter kualitas batubara yang sudah kita bahas minggu ini dengan penyerapan gas metana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.